Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya kedatangan orang India ini sebenarnya kita kan ada 3 zaman. Zaman kerajaan, penjajahan, zaman kemerdekaan. Di dalam zaman kerajaan itu saja sudah masuk kerajaan Hindu. Maka dengan bergesernya sistem pada saat itu, berkuasanya kerajaan Hindu kan berkembangnya ajaran-ajaran Hindu. Salah satu contoh ya termasuk pelopor ya Gajah Mada. Beliau sampai sumpah lagi akan menyatukan Nusantara ini, kan gitu. Ada, itu di sejarah ada. Terjadi penggeseran. Kenapa terjadi penggeseran? Masuklah ajaran kita yaitu ajaran Islam. Ini terjadi penggeseran. Begitu terjadi penggeseran, memang kerajaan Hindu itu masih berjalan juga, bukan tidak berjalan. Jadi memang kalau kita bilang Indonesia itu beradaptasi dengan kerajaan Hindu awalnya. Setelah itu masuklah zaman VOC atau zaman penjajahan. Ini Belanda mendatangkan orang-orang India dari India sana sebagai pekerja. Begitu sampai di sini, orang-orang India ini dipekerjakan di perkebunan. Di perkebunan mereka dikerjakan. Memang orang-orang India ini kalau untuk bekerja mereka sangat-sangat disiplin dan mereka pintar menanam tembakau, dan juga daun tembakau itu disusun sedemikian rupa. Maka itu pada zaman itu kita mengenal ada tembakau emas yang dikirim ke Eropa itu. Setelah itu, pada zaman itu, didatangkan juga orang India yang dari utara. Yang dari utara itu salah satu contohnya, kalau kita tengok di Medan ini, itu yang jual susu yang pakai serban kan ada itu. Nah, itu waktu zaman Belanda, mereka itu adalah menjadi security. Karena badannya besar, berjambang kan. Jadi dia security di perkebunan itu zaman itu. Istilahnya satpam lah mereka. Diperuntukkan untuk satpam. Dan mereka pintar ternak sapi. Ternak sapi itu mereka pintar. Maka itu sampai saat sekarang mereka masih ternak sapi dan jual susu. Sampai saat ini. Bukan orang suku Tamil aja. Suku Punjab didatangkan. Cina juga didatangkan pada zaman itu. Jadi bukti sejarah orang India ada di sini banyak. Yang kita buktikan dengan rumah ibadah. Kuil kami ini 1884 yang di depan ini. Ya. Dan kuil yang ada di Jalan Kejaksaan itu 1818 itu. Ada lagi di Binjai. Rata-rata semua 18-an. Sejarah kuil ini dibangun pada tahun 1884. Jadi lebih kurang sudah 130 tahun. Direnovasi total seindah ini pada tahun 1988. 3 tahun selesai. Yang didatangkan ahli ukir ya, tenaga emaknya itu dari India Selatan, Tamil Nadu. Selesai 3 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Oktober 1991 kuil ini diresmikan kegunaannya untuk umat Hindu oleh Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu, Haji Raja Ingat. Kalau macam kami orang Tamil India Selatan, rumah ibadahnya namanya kuil. Kuil ini seperti inilah. Jadi kalau saudara kami etis Bali, ya kan, ya Seskaro siapa, nama rumah ibadahnya Pura. Berarti kalau dari India Utara
saudara-saudara kita yang dari Punjabi, nama rumah ibadahnya Gurdwara. Ya, filosofinya mereka harus tinggal berdampingan dengan kuil, tak boleh jauh dari kuil. Maka ini kan ada kuil, maka banyaklah orang-orang India tinggal di daerah sini. Rami. Begitu terjadi penggeseran, zaman kan bergeser ini. Kita kalah ekonomi kita. Tapi sekarang orang-orang India yang udah sukses itu beli kembali. Beli kembali, maka itulah salah satu tokoh nasional, pelopor orang India, dia tinggal di Jakarta, namanya Dr. A.S. Kobalen. Setelah beliau melihat ini, didirikannya lah Little India Gate.